Selamat malam pemirsa, gencatan senjata Iran Amerika Serikat memang masih berlangsung. Namun bara konflik terus menyapu. Di tengah situasi yang masih rapuh, manuver militer dan tekanan diplomatik terus bergerak beriringan. Amerika Serikat, Iran sama-sama menunjukkan pengaruhnya. Tak ayal saat ini Selat Hormuz terus menjadi pusat perhatian pemimpin dunia karena menyangkut jalur energi stabilitas global. Iran kembali menolak proposal Amerika Serikat setelah menyampaikan responnya melalui mediator Pakistan. Teheran menegaskan perdamaian tidak cukup hanya menghentikan serangan, tetapi juga harus disertai pencabutan sanksi, pembebasan aset Iran yang dibekukan, hingga pengakuan penuh atas kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Iran juga menolak isu nuklir dijadikan bagian dari negosiasi penghentian perang. Penolakan itu muncul hanya beberapa jam setelah Donald Trump menyebut respon Iran sama sekali tidak dapat diterima. Pernyataan itu langsung dibalas Teheran dengan nada keras bahwa Iran tidak sedang mencari simpati ataupun berusaha menyenangkan Trump di tengah tekanan yang terus meningkat. Iran has rejected the United States' proposed plan to end Washington's war of aggression, saying the plan would lead to the country's surrender to President Donald Trump's excessive demands. The revelation came after Iran delivered its response to the U.S. proposal through Pakistani mediators, highlighting the fundamental rights of the Iranian people. Di tengah kebuntuan tersebut, Prancis dan Inggris mulai bergerak membangun pengaruh. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk menawarkan pembentukan misi internasional demi menjaga keamanan Selat Hormuz. Macron menilai stabilitas Selat Hormuz penting untuk mengembalikan kepercayaan dunia terhadap jalur perdagangan dan distribusi energi global. Bahkan kapal induk Charles de Gaulle kini dilaporkan bergerak menuju Laut Merah dan Teluk Aden sebagai bagian dari persiapan misi keamanan di kawasan. Macron kembali menegaskan pengerahan kapal induk Prancis sebagai bentuk persiapan kemungkinan misi defensif di sekitar Selat Hormuz. Et donc nous n'avons jamais envisagé, je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour réouvrir Hormuz. Ça n'a jamais été l'option de la France. Nous avons bâti une mission ad hoc, copilotée avec les Britanniques, qui a rassemblé 50 pays et organisations internationales pour permettre, de manière concertée avec l'Iran, et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis, d'assurer, dès que les conditions le permettront, la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises. Sementara itu sorotan dunia kini mengarah ke Beijing. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Dalam pertemuan yang diyakini tidak hanya membahas perang dagang, tetapi juga konflik Iran dan stabilitas energi dunia. Washington berharap Beijing menggunakan pengaruhnya untuk meredam langkah Iran di Selat Hormuz yang dinilai mengganggu jalur vital energi dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bahkan mengingatkan China akan menjadi pihak yang paling terdampak jika ketegangan terus membesar. I have a very good relationship with President Xi. We've had a great economic time. China's been great for us economically, but not for other presidents. But we've done very well with China. We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. And everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China. Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated.
You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Okay, I'm not here to speak on behalf of what's in the best interest of China, but it's obvious. China is an export-driven economy. That means they depend on other countries to buy. Lalu akankah pertemuan Trump dan Xi Jinping menjadi jalan meredakan ketegangan global atau justru membuka babak baru pertarungan dua kekuatan besar dunia? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue. Hormuz membara, Trump Xi Jinping bertemu. Dan untuk membahas topik pada malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok tahun 2010-2013 Bapak Imron Kotan. Selamat malam Pak Imron. Malam. Apa kabarnya malam hari ini? Baik, terima kasih. Baik. Dan juga kita akan berdiskusi dengan pengamat Timur Tengah Mas Faisal Assegaf. Mas Faisal, apa kabarnya? Sehat Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Dan juga kita akan berbincang bersama pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, selamat malam. Selamat malam Fitri. Terima kasih sudah hadir di studio. Saya akan memulai perbincangan ataupun diskusi dari Pak Imron terlebih dahulu. Pak Imron, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada tanggal 14 hingga 15 Mei 2026 di Beijing. Fakta bahwa Presiden Amerika datang ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden China, apakah ada makna khusus, Pak Imron? Oh ya, lagi-lagi diplomasi kan ada darah saya, Fitri. Jadi saya tahu kalau seseorang, katakanlah kepala negara atau kepala pemerintahan, akan berkunjung kepada suatu negara tertentu, dia mengharapkan sesuatu. Ya. Jadi Trump mengharapkan sesuatu dari? Pasti, itu dipastikan bahwa Trump mengharapkan mendapatkan sesuatu dari Presiden Xi Jinping. Nah, saya melihat ada dua hal yang menonjol, yaitu pertama adalah perang dagang ya. Karena China itu bagaimanapun seperti Secretary Rubio mengatakan, China is an export-driven economy. Ya, tanpa ekspor barang-barang dia, China tidak akan hidup. Kalau dia tidak berhasil mengekspor barang-barang, maka pertumbuhan ekonominya akan terganggu dan kemudian akan muncul unrest di dalam negeri. Jadi tentu saja agenda pertama adalah mengenai perang dagang di antara kedua belah pihak. Bagaimanapun China itu adalah an economic animal. Ya, dia selalu melihat segala sesuatu itu dari perspektif ekonomi, untung rugi. Tentu saja dengan terhambatnya alur atau pasokan suplai minyak dari Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb yang menguasai 32% ya, 32% dari suplai global, maka tentu kunjungan itu juga mau tidak mau akan menyinggung mengenai perang antara Amerika Serikat melawan Iran. Oleh karena itu saya melihat bahwa kunjungan ini juga akan dimanfaatkan oleh katakanlah Presiden Trump untuk meyakinkan China, untuk meyakinkan Iran, untuk mencapai apa yang dinamakan face saving formula, acceptable both to the US as well as to Iran. Jadi kunjungan ini saya melihat dan kebiasaan diplomasi ini biasanya kalau kunjungan itu sudah ada yang namanya advance team untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan masalah isu-isu strategis maupun isu-isu yang bersifat taktis. Bahwa kenyataannya kunjungan ini berlangsung berarti something is cooking lah. Jadi saya sangat optimis kunjungan ini akan ya paling tidak bisa meredakan ketegangan untuk sementara. Oke, saya akan dengarkan pandangan dari Prof. Hikmahanto mengenai pertemuan ini dibutuhkan karena kedua negara sudah mulai saling percaya atau karena biaya dan resiko konflik ini sudah terlalu tinggi, Prof? Ya, yang pasti adalah seperti tadi Pak Dubes Imron katakan, Amerika Serikat membutuhkan tangan dari Cina untuk bisa meminta Cina agar Iran
tidak menutup Selat Hormuz. Dengan mengatakan bahwa ketergantungan Cina di situ juga sangat besar, sebagaimana tadi Menlu Rubio katakan. Di satu sisi itu, di sisi lain Trump ini kan sekarang mendapat tekanan dari dalam negeri. Bagaimana misalnya Kongres di Amerika Serikat. Bahkan kalau saya lihat, Partai Demokrat itu ketika melakukan hearing dengan Menteri Perang, Menlu, itu posisinya sebenarnya seperti apa yang dikendaki oleh Iran ketika bicara dengan Amerika Serikat, dengan pemerintahan dari Trump gitu ya. Jadi Iran nggak usah banyak bicara, sudah diwakili kok sama teman-teman dari Partai Demokrat. Apa tujuan perang? Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Apakah dengan biaya itu sudah tercapai tujuan dari perang? Itu semua kan gitu. Nah, jadi Trump sendiri mendapat tekanan, baik itu dari Kongres, dari rakyatnya, approval rating dari Trump itu semakin menurun, belum lagi hantaman dari bursa karena harga minyak selalu melambung gitu. Nah, ini yang kemudian Trump harus punya exit strategy agar Trump itu bisa satu dikatakan menang perang oleh rakyatnya, sehingga dia akan bisa menyelamatkan dirinya, terutama Partai Republik, untuk tetap menguasai Kongres nanti bulan November pemilu, gitu kan. Nah, tapi dari sisi Iran mengatakan, tunggu dulu, saya nggak mau begitu saja mau menyerah, walaupun Anda pakai Cina sekalipun, saya tidak akan menyerah, begitu. Nah, Selat Hormuz itu bagi Iran itu sekarang menjadi bargaining chip. Karena apa? Ini yang membuat Amerika Serikat itu bisa mendapat tekanan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Karena apa? Harga minyak tinggi. Walaupun Trump mengatakan kita nggak butuh kok dari Selat Hormuz minyak-minyak itu. Amerika Serikat punya. Tetapi kan harus diingat, pelaku usaha mau di Amerika, dia akan merujuk pada harga pasar dunia. Kalau harga pasar dunia 100, dia masih mau jual misalnya $80, bodoh berarti kan. Nah, itu yang membuat sekarang itu rakyat Amerika harus menanggung sangat besar biaya harga minyak di Amerika Serikat. Dan kemudian itu berpengaruh pada konsumsi dan lain sebagainya. Jadi dari sisi Iran, mereka akan mengatakan pokoknya saya tidak mau. Nah, skenarionya nanti gimana? Jadi kalau misalnya ternyata melalui Presiden Xi Jinping tidak bisa juga Iran kemudian mundur gitu ya, dan Xi Jinping juga tidak mau kalau misalnya Amerika Serikat melalui tangannya dia bisa menekuk kedaulatan dari Iran. Karena apa? Dia tidak mau mengulang apa yang terjadi di Venezuela, di mana Amerika Serikat meminta agar Venezuela tidak menjual minyaknya ke Iran. Itu akan dilakukan hal yang sama. Iran tidak boleh menjual ke ke Cina. Nah, itu pasti dia nggak mau. Nah, oleh karena itu skenarionya kalau saya melihat Trump menyerang agak berat karena approvalnya dan anggarannya dari mana. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya menyerah kan juga nggak mungkin. Jadi yang kemungkinan terjadi itu adalah gencatan senjata tetap jalan terus, ya. Perang nggak usah dideklarasi menang atau kalah. Perdamaian, proposal perdamaian mungkin juga nggak akan dibahas lagi. Yang penting adalah tidak ada serangan. Karena prinsipnya bagi Iran, kalau Amerika Serikat tidak menyerang ataupun Israel, maka dia nggak akan serang balik. Itu satu. Yang jadi concern sekarang adalah Selat Hormuz. Nah, dalam konteks Selat Hormuz, tadi kita sudah dengar bagaimana Perancis punya inisiatif dengan Inggris untuk menjadi penjamin. Itu yang saya sebenarnya sudah sampaikan, harusnya pemerintah kita bisa melakukan penjaminan itu. Sebelum membahas mengenai hal itu, saya akan bergeser dulu ke Mas Faisal sebagai pengamat dari Timur Tengah. Ini bagaimana kemudian Iran akan membaca ataupun memperhatikan dengan detail pertemuan yang dilakukan antara Washington dengan Beijing ataupun Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping? Saya kira Iran tidak akan terlalu melihat hasilnya seperti apa ya. Karena kemungkinan juga kalau kita lihat rekam jejaknya kan Cina
ketika Menteri Keuangan menerapkan sanksi untuk 5 perusahaan Cina, kan Cina bilang nggak usah dianggap lah sanksi dari Amerika itu sendiri. Kemudian juga ketika resolusi tentang Selat Hormuz 7 April, Cina dan Rusia ikut memveto. Nah di sini Iran sudah menegaskan kedaulatannya terhadap Selat Hormuz melalui undang-undang yang disahkan Parlemen Iran akhir Maret lalu, dan itu sudah diakui oleh Wakil Ketua Parlemen Iran Hamid Reza Haji Babai bahwa mereka sudah mendapatkan pendapatan dari penerapan bea lintas Selat Hormuz. Jadi itu ada 11 pasal, saya punya draft ininya, undang-undangnya. Jadi semua bea itu dibayar di muka. Bayar di muka itu dalam mata uang rial Iran. Nah, di dalam salah satu pasalnya itu kapal Amerika ataupun Israel atau negara-negara yang berafiliasi dengan kedua negara itu sama sekali tidak boleh melintasi Selat Hormuz. Kemudian juga kapal-kapal yang dianggap dari negara yang dianggap memusuhi Iran, dalam hal ini Uni Eropa yang terakhir memberikan sanksi sebelum perang menetapkan Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris, yaitu termasuk yang bakal kena ya. Di sini ada Perancis, Jerman semacamnya. Jadi terus kemudian juga Iran menerapkan bahwa nanti kalau misalkan ada kapal yang melanggar, itu kapal akan ditahan sementara dan didenda 20% dari nilai barang yang dibawa oleh kapal itu. Jadi penerapan bea itu berdasarkan jenis kapal, jenis muatan, volume muatan, dan nilai muatan. Jadi memang walaupun nanti seperti kata Pak Hikmahanto bahwa nanti perang tidak akan berlangsung, gencatan senjata diambangkan sepanjang selamanya versi Amerika, ya tetap saja Amerika, terus Israel ataupun negara-negara yang dianggap bermusuhan terhadap Iran ya akan menjadi korban karena mereka sesuai undang-undang itu tidak boleh lagi melintasi Selat Hormuz. Saya akan kembali ke Pak Imron mengenai pandangan, artinya mana kemudian pihak yang paling membutuhkan hasil konkret dari pertemuan ini, apakah Amerika ataukah China? Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Imron karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dialog kembali kami lanjutkan. Pak Imron masih mengenai pertemuan jelang pertemuan Amerika dan juga China seperti itu. Siapa kemudian menurut Anda yang paling membutuhkan hasil konkret di tengah kemudian konflik geopolitik saat ini? Apakah Amerika yang sedang melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri eskalasi perang di Timur Tengah, konfliknya dengan Iran, ataupun China yang akibat konflik ini juga terkena dampak terganggunya rantai pasokan energi global? Ya, lagi-lagi saya ingin menggarisbawahi fakta bahwa memang sebagian besar, bahkan 80% ya, ekspor minyak dari Iran itu diserap oleh pasar China. Ya. Dan kemudian suplai dunia yang melalui Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb itu ada 32%. Nah ini semua mempengaruhi perekonomian dunia. Jadi ini peperangan ini tidak hanya menyengsarakan rakyat Amerika yang sudah membayar lebih dari 52% harga minyak, tapi juga oleh Indonesia. Ternyata harga minyak kita juga terpengaruh. Nah, saya melihat bahwa ya kunjungan, bahkan berharap, saya berharap kunjungan dari Trump ke Beijing bertemu dengan Presiden Xi Jinping ini akan menemukan semacam keseimbangan, Mbak Fitri. Keseimbangan dalam pengertian China bisa memberikan exit strategi seperti yang tadi juga sudah diamplify oleh Prof. Hikmahanto ya. China itu bisa memberikan exit strategi kepada Amerika Serikat, pada saat yang bersamaan dia juga memberikan exit strategi kepada Iran. Nah ini exit strategi itu semua berputar di 2 atau 3 isu strategis, yaitu pembukaan kembali Selat Hormuz yang sebenarnya tadinya juga memang bebas, ya. Kemudian adalah program nuklir dari Iran, dan kemudian tentu saja seperti yang kita sudah singgung tadi, ada juga muatan selain itu adalah muatan tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Jadi kalau 2 masalah utama yang sekarang mengganjal antara Amerika Serikat dan Iran ini bisa diatasi, dan saya berharap demikian,
buktinya memang kunjungan sampai sejauh ini belum ada pembatalan seperti pembatalan pada kunjungan yang pertama, artinya ada sinyal positif. Nah, oleh karena itu lagi-lagi saya berharap Indonesia ini mungkin bisa memainkan peran sebagai memberikan, katakanlah, mendorong munculnya trust di antara pihak-pihak yang bertikai ya. Dan ini bisa diperankan oleh Presiden Prabowo Subianto karena dia mempunyai jalur kepada Presiden Trump dan juga jalur dengan salah satu anggota The Global South yaitu Iran, apalagi dengan China. Jangan lupa, China itu adalah Indonesia dengan China itu mempunyai perjanjian tertinggi secara politik, apa yang kita namakan strategic and comprehensive partnership. Jadi kita harus memperlakukan China itu lebih dari sebenarnya dari negara-negara lain. Dan arsiteknya itu kebetulan saya. Baik. Artinya harus bisa memanfaatkan momentum seperti ini. Tapi berbicara mengenai keseimbangan tadi yang disebutkan oleh Pak Imron, Mas Faisal, ini apakah menurut Anda posisi China saat ini bisa dikatakan sebagai penyeimbang dominasi Amerika di kawasan? Saya kira selalu seperti itu ya, baik Cina maupun Rusia itu selalu menjadi antitesa Amerika di Timur Tengah. Ya karena memang ya ada persaingan baik secara global maupun di kawasan. Makanya kita lihat Cina itu tidak mereka memveto di Dewan Keamanan PBB, terus juga mengabaikan sanksi yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Saya kira apapun yang dilakukan oleh Amerika yang merugikan Iran, Cina akan melawan itu atau menentang itu. Yaitu tadi karena ya Cina ini kan yaitu 90% ekspor, menyerap 90% ekspor kebutuhan minyak Cina, 90% itu diimpor dari Iran. Jadi saya kira selama Iran itu masih tetap bisa menyediakan ekspor minyak untuk Cina, ya saya kira Cina akan tetap mendukung Iran. Dan juga memang sudah ada perjanjian kalau tidak salah 2021 kalau tidak salah perjanjian antara Iran dengan Cina. Salah satunya ya proyek investasi yang nilainya ratusan miliar dolar Amerika Serikat, termasuk pembangunan stasiun metro di Iran itu sendiri. Nah kalau saya melihat begini, kalau misalkan ditanya apakah Amerika bisa menekan Cina untuk Cina bisa menekan Iran, itu saya kira logika yang keliru ya. Artinya begini, Iran ini kan sebagai korban. Kalau kita meminta korban menyerah terhadap pelaku, itu adalah sebuah ya sangat ironis kalau kita berpendapat seperti itu. Karena yang diperjuangkan Iran ini adalah mereka memperjuangkan hak-hak rakyat Iran, bangsa Iran sudah dirampas oleh Amerika selama ini. Yang pertama perang ini kan merampas keamanan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Iran, ketakutan, banyak korban, kemudian juga banyak infrastruktur rusak. Terus kemudian juga masalah sanksi. Ini kan merugikan rakyat Iran. Nah, makanya Iran meminta pencabutan saksi, kemudian aset yang dibukukan. Itu aset yang bisa digunakan untuk membangun untuk kesejahteraan rakyat Iran. Nah itu makanya Iran menerapkan undang-undang itu, salah satunya dari pendapatan itu 70% untuk memperkuat pertahanan atau militer Iran, dan 30% terbalik 30% menurut undang-undang itu salah satu pasalnya untuk militer, memperkuat militer Iran, dan 70% untuk kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di Iran. Nah masih berbicara mengenai Iran, tapi saya akan bergeser ke Prof. Hikmanto. Ini sebelum pertemuan Trump sempat memperingatkan bahwa ia akan mengenakan tarif 50% pada barang-barang China jika Beijing memberikan bantuan militer kepada Teheran. Prof, apakah China lagi-lagi mengenai diplomasi gaya tekanan yang dilakukan oleh Amerika ini akan tunduk dengan tekanan Amerika di tengah hubungan Beijing dan Washington yang memang sudah kompleks seperti itu, Prof? Saya melihat gini ya, sebenarnya Amerika, Trump itu yang justru sedang dalam situasi yang panik gitu ya. Karena kalau ditanya antara Cina dengan Amerika Serikat, mana sih yang membutuhkan? Sebenarnya Amerika Serikat yang membutuhkan Cina, bukan sebaliknya. Karena bagi Cina, kalau dia katakanlah terkait dengan Selat Hormuz masih membutuhkan minyak, dia bisa kok lewat darat, lewat Pakistan dan lain sebagainya. Betul. Dan itu tidak menghalangi katakanlah pasokan yang dibutuhkan oleh Cina. Nah sekarang ini kan Trump ini yang sangat dia khawatirkan adalah kalau justru Cina tidak hanya menyuarakanlah penentangan mereka terhadap misalnya perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Itu sangat keras Cina melalui juru bicara Menteri Luar Negeri. Atau penentangannya di Dewan Keamanan PBB.
ketika ada resolusi yang dimunculkan oleh Bahrain dan Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz dengan kekuatan militer. Itu diveto oleh Cina dan kemudian juga oleh Rusia. Jadi dalam posisi seperti saat sekarang ini, Cina yang sebenarnya nggak ada beban sebenarnya. Kalaupun Trump mengatakan bahwa awas kalau misalnya sampai dibantu oleh Cina begitu ya, mungkin Cina juga akan mengatakan Iran itu tanpa perlu bantuan dari Amerika Serikat, mereka sudah memiliki kekuatan yang sampai hari ini jangankan intelijen dari Amerika Serikat atau Israel, masyarakat luas juga tidak tahu kekuatan Iran itu sampai di mana, ya. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat, kita tahu setelah diserang pangkalan militer Amerika Serikat, lalu kemudian juga kapal induk dan lain sebagainya, itu kan kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu semakin menipis. Nah, Israel juga dia sudah ada perang di Lebanon, perang di Gaza masih, dan kemudian juga di Iran, itu juga semakin menipis. Pertanyaan kita, Iran sampai seberapa tipis sih sebenarnya? Kok mereka masih tetap bertahan? Dan yang orang bingung juga adalah masyarakatnya juga masih bisa bertahan, masih bisa hidup. Jadi dan mereka dengan gagahnya katakanlah mengatakan silahkan kok Amerika Serikat kalau mau menyerang, kami siap untuk menghadapi. Nah ini yang orang juga bertanya-tanya, apakah seperti model Trump, cuman kartu truf aja, atau sebenarnya memang dia mempunyai kekuatan itu. Nah jadi menurut saya justru kalau Trump mengatakan ada dugaan Cina akan mengirim senjata gitu dan akan mengenakan tarif gitu, Cina akan mengatakan ya kita ngomong datar-datar aja pada waktu bertemu di Beijing nanti. Tidak akan ada pembicaraan yang substantif gitu ya, terutama dalam kaitan dengan Iran. Saya rasa itu. Oke, Pak Imron, ini mengenai peran dari China, peran dari Beijing dalam isu Iran, menurut Anda apakah akan jauh lebih luas atau terbatas? Artinya membantu meredakan risiko, tapi bukan menjadi perpanjangan tangan strategi dari Amerika seperti itu? Saya kira tidak ya, karena China ini selalu meletakkan dirinya sebagai pemain global yang responsible. Itu satu. Artinya dia tidak akan mungkin mudah ditekan oleh Amerika Serikat. After all, China itu the second largest economy in the world kan. Jadi nggak gampang lah menekan China itu oleh Amerika Serikat. Yang kedua, dia pemegang kunci apa yang saya sebut selalu katakan global consensus. Karena Iran ini kan ingin men-seal, artinya menutup kesepakatan apapun itu nanti dengan Amerika Serikat dan Israel dengan apa yang dinamakan resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, resolusi Dewan Keamanan PBB itu hanya bisa dibawa oleh negara pemegang veto kan. Nah, China itu adalah salah satunya bersama dengan Amerika, Prancis, Inggris, dan Rusia. Artinya dia pemegang salah satu pemegang terbentuknya apa yang dinamakan global consensus. Nah, kalau nanti saya berupaya berimajinasi, kalau nantinya ada kesepakatan keluar dari pertemuan Xi Jinping dengan Trump, itu mestinya dibawa ke Dewan Keamanan PBB untuk dijadikan sebagai konsensus global, sehingga nanti kalau terjadi pelanggaran itu adalah merupakan tanggung jawab dari Dewan Keamanan PBB. Jangan lupa, resolusi Dewan Keamanan PBB itu mengikat secara hukum. Jadi tentu apabila pihak A atau pihak B melakukan pelanggaran, sanksinya A, B, C, dan D. Jadi dengan demikian, dua-dua pihak, Amerika Serikat, Israel, ya tentu Amerika Serikat, Israel, dan Iran itu bisa dengan tenang menuju masa depan yang lebih tertib. Karena selama ini kalau ada apa-apa, Amerika serang. Kalau ada apa-apa, Israel serang. Tidak ada jaminan. Tapi kalau ini dijamin oleh yang namanya resolusi Dewan Keamanan PBB, maka saya yakin konflik ini bisa selesai lah. As long as
Amerika Serikat juga mundur sedikit, Iran juga mundur sedikit, sehingga terjadi titik tengah. Dengan demikian perdamaian dunia bisa kita jaga. Oke, soal titik temu Pak Faisal, saya akan tanyakan tanggapannya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Diskusi kembali kami lanjutkan, Mas Faisal, mengenai titik temu antara Amerika Serikat dan juga Iran. Selama ini kita lihat faktanya bahwa proposal perdamaian saja kemudian saling berbalas untuk ditolak, bukan diterima seperti itu. Nah, ini titik temu yang bisa diterima oleh Amerika dan juga oleh Iran terutama, bagaimana? Kan Iran sudah menyatakan bahwa mereka mau membuka Selat Hormuz kalau blokade laut Amerika terhadap pelabuhan Iran dicabut. Nah, saya kira itu titik temu yang pertama ya. Kemudian kedua yang uranium. Uranium kan Amerika minta 20 tahun. Penghentian proses pengayaan uranium, proyek pengayaan uranium Iran. Tapi Iran minta 5 tahun. Nah, Amerika sudah menurunkan menjadi 12 tahun. Saya kira harusnya Amerika ya tidak lagi menuntut itu karena memang kecurigaan Iran untuk memproduksi senjata nuklir itu tidak pernah terbukti. Bahkan itu disampaikan minggu pertama perang, Direktur IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi bilang, tidak pernah ada bukti Iran ingin memproduksi senjata nuklir. Nah, terus yang kedua, apa sih indikasi Iran tidak pernah mau memproduksi senjata nuklir? Mereka tergabung dalam NPT, Non-Proliferation Nuclear Treaty. Sedangkan Israel yang selama ini diyakini dunia memiliki senjata nuklir itu kan tidak pernah mau bergabung dengan NPT. Bahkan terakhir ada 30 politisi anggota Kongres dari Partai Demokrat meminta kepada pemerintahan Trump untuk meminta kepada Israel untuk membuka, ayo buka dong senjata nuklir Anda ada berapa? Karena saya pernah wawancara salah satu pembocor nuklir Israel, Mordechai Vanunu, itu 2004 saja. Saya wawancara Juli 2004. Itu Israel waktu itu dia bilang sudah punya 200 bom nuklir. Itu 2004. Jaraknya sekarang kan udah 22 tahun. Terus kemudian juga saya kira yang titik temunya kan Iran minta jaminan nggak akan diserang lagi. Nah, harusnya Amerika memenuhi hal itu. Artinya ketika propaganda negatif atau palsu dari Amerika dengan Israel bahwa Iran ancaman perdamaian global, ancaman terhadap perdamaian kawasan, keamanan kawasan, itu kan tidak pernah terbukti. Karena sejak Iran tidak pernah menyerang negara lain sejak rezim mulai terbentuk. Walaupun mereka menyatakan permusuhan terhadap Israel ataupun Amerika. Sebelum perang ini, sejak 28 Februari, Iran tidak pernah menyerang pangkalan militer Amerika. Iran tidak pernah menyerang Israel. Itu kan baru dilakukan setelah perang tahun lalu, 12 hari dengan Israel, dan juga perang kali ini. Saya kira titik temu itu bisa salah satu menjadi titik temu. Dan saya kira salah satunya lagi adalah ya Amerika harus mencabut sanksi dan mencairkan aset Iran. Karena sanksi itu kan dilakukan atas tuduhan-tuduhan yang tidak pernah terbukti. Bahwa Iran membiayai terorisme. Padahal Hamas dengan Jihad Islam itu kan mereka nggak berperang di luar dari wilayahnya. Mereka adalah kelompok pejuang. Sama dengan Hizbullah. Hizbullah juga membela wilayah kedaulatan Libanon. Saya kira itu yang bisa menjadi titik temu agar nantinya tidak akan ada lagi perang antara Iran melawan Amerika maupun Israel. Oke, Prof. Hikmanto seperti apa dengan kemudian kita mencermati gaya dari Trump sendiri? Saya sih masih berpendapat bahwa tidak ada titik temu. Jadi memang perang ini diambangkan. Seperti Rusia dengan Ukraina. Sampai hari ini kan nggak ada perdamaian di antara mereka. Tidak ada pernyataan misalnya Ukraina menyerah atau misalnya Rusia sudah lagi tidak menyerang, nggak ada. Jadi diambangkan, sekali-sekali memang ada serangan gitu ya, tapi nggak fatal. Nah, jadi karena titik temu terkait dengan proposal yang saling diajukan itu saling tinggi call-nya, dan berapa kali putaran pun oleh Pakistan diupayakan itu nggak akan kemudian akan turun secara signifikan gitu ya dari kedua belah pihak sampai kemudian ada titik temu. Oleh karena itu yang paling realistis adalah perang ini memang diambangkan dengan harapan suatu hari nanti kalau ada pergantian pemerintahan, apakah di Amerika, apakah kemudian di Iran gitu ya, itu terus kemudian mereka akan bisa menemukan satu titik temu sehingga tidak perlu ada kehilangan muka kalau dalam situasi seperti itu. Tapi yang paling penting adalah Selat Hormuz ini.
Maka yang tadi saya katakan, inisiatif dari Prancis dengan Inggris terkait dengan upaya mereka untuk secara independen, tidak ada campur tangan dari Amerika Serikat. Dan di sini Presiden Macron tadi sudah disampaikan berbicara dengan Presiden Iran bahwa mungkin pembicaranya adalah ini secara independen. Kita ingin bahwa Selat Hormuz itu terbuka. Kita kalaupun ada kapal-kapal induk yang akan dikerahkan ke sana, itu untuk defensive purposes saja. Dalam artian kalau misalnya Iran menyerang, oke, kita akan serang. Tapi kalau misalnya tidak ada serangan dari Iran, untuk mengawal kapal-kapal terutama dari Uni Eropa begitu ya keluar, itu harus dijamin gitu. Dan mungkin Iran mengatakan, oke, kita akan bisa terima, asal jangan kapal dari Amerika atau Israel. Kira-kira seperti itu. Prof, dari segi hukum internasional mengenai koalisi rencana militer seperti ini, apakah memiliki landasan legal yang kuat atau sepertinya dianggap bisa menjadi intervensi militer bagi kedaulatan suatu negara? Sebenarnya kalau dalam konteks damai, hal yang dilakukan oleh Iran sebenarnya tidak boleh, ya, karena ada freedom of navigation. Untuk yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis membentuk koalisi pertahanan. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan satu upaya bagaimana di satu sisi Iran akan mengurangi penutupan terhadap Selat Hormuz dengan catatan bahwa harapan mereka tanpa keterlibatan dari Amerika Serikat, maka Iran mau untuk membuka selat itu. Nah, ini yang penting, dan sebenarnya Amerika Serikat tidak mungkin juga menentang, karena apa? Sekali lagi, harga minyak dunia itu yang akan menjadi acuan. Mau kita dimanapun, itu yang menjadi acuan itu harga minyak dunia. Dan sekarang ini harga minyak dunia itu sudah tidak sangat realistis, sehingga perlu diturunkan. Jadi ada upaya. Sekarang ini kalau misalnya Trump mengatakan bahwa proposal dari Iran tidak diterima, itu harga minyak akan naik gitu kan. Nah, sekarang bagaimana supaya Amerika Serikat pengaruh Amerika Serikat di Selat Hormuz itu secara signifikan dikurangi, dan kemudian di situ ada negara-negara yang diinisiatifi oleh Prancis, kemudian Inggris dan lain sebagainya. Saya juga berharap ya, kalau misalnya kemarin Bapak Presiden sudah ketemu sama negara-negara ASEAN dan bicara soal energi, itu menjadi concern. Harusnya beliau-beliau itu ikut sama-sama dengan Prancis dan Inggris untuk berbicara masalah ini, mengamankan. Karena kita juga punya kepentingan juga supaya harga minyak itu turun. Kalau tidak, ini akan berbahaya untuk perekonomian Indonesia. Baik, kembali ke Pak Imron, karena Pak Imron kemudian pernah menjadi duta besar untuk China seperti itu ya. Artinya kartu as, kartu truf yang dimiliki oleh China dalam pertemuan nanti dengan Presiden Trump sebetulnya apa sih Pak? Yang kemudian mungkin bisa menjadi penentu arah dari pertemuan ini nantinya. Ya, kartu truf yang bisa ditawarkan oleh China itu adalah dia akan menawarkan jalan keluar bagi Amerika Serikat itu untuk menyelesaikan peperangan ini dan kemudian menyelamatkan masa depan dari Partai Republik dan juga Presiden Trump kalau kita kaitkan dengan midterm election. Dan ini juga ya Mbak Fitri, Amerika apapun yang akan terjadi setelah perang ini akan menjadi terisolasi. Pertama, NATO dan EU countries itu tidak bersama mereka gitu. Bahkan aspirasinya itu mirip dengan Indonesia dan negara-negara pencinta damai lainnya gitu. Mereka pertama tadi sudah ditekankan oleh Macron bahwa dia tidak melihat bahwa ini solusinya adalah solusi militer ya. Dia oleh karena itu kalau Amerika Serikat dalam hal ini Presiden Trump tidak melihat celah ini bahwa dia terisolasi dari negara-negara NATO, bahkan dari negara-negara EU dan the rest of the world, maka dia akan kehilangan momentum. Oleh karena itu saya yakin pertemuan ini nanti akan berbuah positif, karena Presiden Trump ini juga kalau dia kembali dan memperpanjang timeline dari peperangan ini, dia akan tertekan di midterm election. Jadi mau tidak mau dengan dia terisolasi dari apa yang kita namakan Pacific Partnership dengan negara-negara EU dan NATO, satu, dan kemudian dia juga menghadapi kesulitan untuk mengatasi peperangan ini
yang ternyata memang tidak bisa juga dimenangkan secara mutlak, maka dia akan terpojok apabila dia keluar dari Beijing membawa hasil yang hampa. Oke, artinya Beijing nampaknya lebih nyaman karena bisa memainkan permainan jangka panjang ya. Kalau Trump kemudian kan ada tekanan pemilihan paruh waktu tadi, midterm election tadi ya, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bapak-Bapak, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mas Faisal, di tengah jelang pertemuan antara Amerika Serikat dan juga China, pertemuan dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, di tengah kondisi geopolitik saat ini, terutama konflik Amerika Serikat dan Iran, ini kira-kira arahnya akan kemana pasca pertemuan nanti? Indikator apa yang harus kita lihat pasca pertemuan? Ya, saya kira Iran sudah sadar ya, Mujtaba Khamenei itu berperang melawan Amerika dengan Israel didukung rakyat. Sebaliknya, Trump ikut berperang bareng Israel menyerang Iran, itu tidak didukung sama sekali oleh rakyat. Artinya Iran tetap tidak akan kendor dengan tuntutannya. Selain itu memang Iran ingin menunjukkan mereka bangsa yang punya harga diri, selain merdeka dan berdaulat, tidak mau didikte oleh Amerika ataupun negara barat lainnya. Dan selama Iran itu bisa meladeni itu dan bertahan, bahkan itu sudah dibuktikan sampai lebih dari 2 bulan ini Iran bisa bertahan terhadap tekanan diplomatik, terus juga agresi militer. Saya kira itu malah yang nanti kalau dibalik, kalau misalkan tujuan awalnya menumbangkan rezim mullah di Iran, ini nanti malah yang tumbang adalah republik di Kongres mungkin di pemilihan setelah nanti. Oke, bergeser ke Prof. Hikmah. Apakah Anda melihat akan ada perubahan signifikan dari arah konflik pasca pertemuan nanti Xi Jinping dengan Trump? Sebenarnya kalau misalnya Trump itu menurunkan egonya ya, dan kelihatannya dalam pertemuan ini dia kan menyanjung-nyanjung Xi Jinping sebagai teman baiknya, saya ini. Padahal kalau kita lihat sebelumnya bagaimana Trump itu sangat hostile terhadap Cina, terhadap pengenaan tarif dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang sudah mulai tone down gitu ya, mulai turun. Mungkin saja ada hal yang positif. Meskipun seperti saya katakan perang ini gencatan senjata akan terus, kita nggak tahu sampai kapan gitu ya, bahwa ini mungkin sebagai jalan keluar. Lalu ada peran Inggris, Prancis, dan banyak negara yang mencoba agar tidak diidentikan atau dilabel bahwa ini merupakan tindakan Amerika Serikat oleh Iran, tetapi negara-negara yang independen yang memang ingin supaya minyak dunia itu memang segera turun harganya. Jadi ini yang harus didukung, tapi kita juga harus waspada dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Karena bukannya tidak mungkin Israel akan mensabotase apa yang sudah terjadi secara kondusif sekarang ini. Ya, kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya tidak ada serangan Amerika Serikat ke Iran, itu di masyarakat Iran mungkin hidupnya sudah mulai normal, sudah mulai kondusif. Tetapi kalau misalnya nanti Israel mengupayakan tindakan-tindakan yang membuat Iran harus menyerang Israel mungkin, dan Amerika nanti akan menyerang kembali, dan itu akan menjadi masalah. Jadi Israel menjadi variabel pendorong eskalasi kemungkinan. Betul sekali. Seperti itu. Karena sekarang ini sebagaimana disampaikan oleh Menlu Rubio, bahwa Amerika Serikat kan sudah mengatakan epic fury itu sudah berakhir. Ya. Dan sekarang kalau Amerika menyerang, itu kalau dia diserang. Sementara ketika ada di Selat Hormuz ada serang menyerang, selalu Trump atau Pete Hegseth mengatakan ini tidak berarti gencatan senjata dilanggar, gencatan senjata masih on gitu ya. Karena kekhawatiran di dalam negeri untuk Amerika Serikat, dan mereka ingin bahwa sekarang kita fokus saja, nggak usah regime change, nggak usah soal nuklir dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana Selat Hormuz itu bisa terbuka seperti itu. Oke, dari Pak Imron sendiri bagaimana pandangannya? Ya, lagi-lagi saya melihat ini, saya berharap lah ya, agar China ini bisa menawarkan apa yang saya namakan face saving formula kepada Presiden Trump, sehingga dia kembali ke Amerika Serikat dengan membawa narasi bahwa dia sudah bisa menyelesaikan perang ini yang menguntungkan ekonomi maupun kepentingan politik dari pemerintah Amerika Serikat. Dengan demikian dia bisa melalui midterm elections ini dengan mulus dan terhindar dari apa yang dinamakan impeachment. Kalau tidak,
Oleh karena itu saya ragu-ragu apakah dia akan menyia-nyiakan ya kesempatan ini. Faktanya sekali lagi saya ingin garis bawahi ya, faktanya dia sudah mau datang ke China itu sudah petanda positif. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan dengan Xi Jinping terlepas dari perang dagang, dia juga bisa menerima suatu face saving formula yang mengatakan bahwa saya berhasil membuka Selat Hormuz, saya berhasil meyakinkan Iran bahwa nuklirnya itu harus dipastikan. Apakah itu melalui mekanisme NPT atau tidak, itu lain persoalan. Bisa dipastikan tidak akan digunakan untuk membangun senjata nuklir. Dengan demikian, dia bisa kembali ke Amerika dengan chin up, dengan kepala tegak bahwa saya sudah memenangkan peperangan. Dengan demikian dia akan mempengaruhi secara positif akhir daripada pemilihan pada November yang akan datang. Artinya kita tunggu 14 hingga 15 Mei, kira-kira poin-poin apa saja yang akan disepakati oleh kedua negara besar ini, kita tunggu saja. Baik, Pak Imron, Mas Faisal, Prof. Hikmahanto, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, jelang pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping, perhatian dunia kini tertuju pada Beijing. Di tengah memanasnya Selat Hormuz dan kerasnya tarik ulur kepentingan, dunia berharap jalur dialog masih mampu meredam bara konflik yang terus membesar. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.